Halo, selamat siang semuanya. Siang. Oke, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di kelas yang kita cintai. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Zuraida, SPD MPD Kons, dan teman-teman sekalian yang sudah berhadir dan sudah mempersilahkan kami untuk presentasi pada hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari riset jurnal kami. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nela Aprilia sebagai moderator dan teman-teman saya. Nama saya Kesa Bintang. Nama saya Penda Sapu. Nama saya Rifki Ramadan Saris Pauta. Nama saya Angela Pasha. Oke, di sini kami akan menampilkan hasil dari apa yang kami review. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, bimbingan dan konseling ini sangat diperlukan di sekolah. Kenapa? Karena semua siswa itu membutuhkan, bukan hanya sekedar tentang penyelesaian masalah di sekolah, tetapi juga untuk memberikan layanan mulai dari layanan pribadi, sosial, belajar, karir maupun pencegahan. Jadi di review jurnal kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana layanan bimbingan di sekolah itu bisa berjalan secara optimal. Oke, kita masuk kepada pemateri pertama yaitu Angel. Silahkan Angel. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi saya akan menjelaskan identitas dan jurnal yang kami review. Jadi judulnya itu adalah fungsi perencanaan dalam manajemen terhadap optimalisasi layanan bimbingan dan konseling. Nah, nama jurnal dan jurnal ini adalah jurnal karya ilmiah buku. Untuk link downloadnya bisa kalian lihat nanti di makalah kami. Teman-teman, mohon maaf bisa kondusif. Terima kasih. Dan ini selanjutnya ada volume dan halamannya, itu volumenya 9 dan halamannya itu 1433 sampai 1439. Nah, tahun terbit jurnal ini adalah tahun 2024 dan penulisnya itu adalah Lovina Pasaribu dan Iman Syahma. Nah, reviewernya itu sudah pasti kelompok 5 dan tanggal kami reviewnya ini adalah 24 Mei 2025. Baik, selanjutnya sebelum saya masuk ke tujuan penelitian, saya menjelaskan sedikit bahwa jurnal ini mengemukakan masalah tentang Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke tujuan penelitian, saya menjelaskan sedikit bahwa penelitian ini mengemukakan masalah di SMA Negeri 2 Gili Meganias, yaitu rendahnya motivasi belajar dan kreativitas siswa itu masih tergolong rendah. Nah, jadi dari masalah yang saya ungkapkan tadi, jadi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji proses manajemen bimbingan layanan konseling di Pulau Nias dan kaitannya dengan optimalisasi pemberian layanan peserta didik sekolah menengah di Pulau Nias. Nah, dari masalah yang saya sebutkan tadi sudah dapat tujuan penelitiannya, yaitu bertujuan untuk melihat gambaran perencanaan bimbingan dan konseling dan kaitannya terhadap optimalisasi layanan bimbingan dan konseling terhadap konseling di Pulau Nias. Nah, selanjutnya itu adalah subjek penelitiannya. Subjek penelitian dan jurnal ini adalah 4 grup BK dan sekolah yang berbeda, 3 grup BK dari SMK dan 1-nya lagi dari SMP. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya dan saya silakan kepada. Oke, terima kasih kepada saudari Angel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risha. Silakan. Selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang asesmen data yang digunakan. Di sini ada 3 asesmen data yang digunakan dalam jurnal tersebut, yaitu yang pertama itu ada DCM atau daftar cek masalah, di mana sini DCM digunakan oleh BPK sendiri untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik, juga berfungsi sebagai alat asesmen awal sebelum menyusun program BK yang akan dilakukan untuk si siswa tersebut. Yang kedua itu adalah alat masalah. Alat sendiri dibuat sebagai alat bantu dalam pemetaan kebutuhan peserta didik. Namun belum tentu dimanfaatkan sebelumnya untuk melihat potensi. Atau alat masalah, alat sendiri digunakan sebagai alat bantu untuk pemetaan kebutuhan peserta didik, di mana yang kedua itu ada AUM atau alat ungkap masalah yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemetaan kebutuhan peserta didik. Namun belum dimanfaatkan sebelumnya untuk melihat potensi dan kebutuhan dari pengembangan diri siswa yang hanya fokus pada masalah-masalah tertentu. Yang ketiga itu ada instrumen identifikasi kebutuhan konseling, di mana di sini digunakan untuk menyusun perencanaan yang berbasis kebutuhan nyata dari siswa, meskipun tidak dijelaskan nama instrumennya secara spesifik, tapi di dalam jurnal ini tetap digunakan, termasuk juga asesmen formatif. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, di mana metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada anak sekolah yang ada di seluruh dunia. Untuk langkah penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Keisha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evenda. Silakan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai langkah dari penelitian dalam jurnal. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus atau case study. Fokus pada penelitian itu yaitu mendalami terkait perencanaan layanan BK di 4 sekolah di Pulau Nias. Yang kedua yaitu penentuan lokasi dan subjek penelitian. Lokasi dari penelitian ini yaitu 3 SMK dan 1 SMP, dan subjek dari penelitian ini yaitu 4 guru BK dari masing-masing 4 sekolah tersebut. Kriteria dari subjek penelitian ini yaitu guru BK yang sudah memiliki sertifikat pendidikan dan juga guru BK yang mau diwawancarai secara langsung. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan yaitu teknik sampel genome, yaitu semua populasi yang relevan dijadikan sampel. Karena mengapa semua populasi sebagai sampel? Karena di 4 sekolah tersebut hanya memiliki cuma 1 guru BK di setiap sekolah. Karena itu setiap sampel yang memenuhi kriteria sangat diperlukan. Yang keempat yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang pertama dilakukan yaitu teknik wawancara mendalam. Teknik ini yaitu peneliti melakukan diskusi secara langsung dengan guru BK untuk mendapatkan hasil yang baik dan juga yang relevan. Yang kedua yaitu studi dokumentasi.
Contohnya itu penelitian lihat mengenai dokumen-dokumen yang dimiliki oleh guru BK di sekolah yang diteliti oleh peneliti tersebut, seperti contoh format pelayanan dan juga dan lain-lain. Yang selanjutnya itu instrumen yang ada di penelitian ini ada dua, yaitu panduan wawancara dan jurnal harian bimbingan konseling. Panduan wawancara ini yaitu soal-soal yang sudah disiapkan untuk akan dipertanyakan pada guru BK sebelum dilakukan wawancara. Yang kedua itu jurnal harian bimbingan konseling. Contoh dari jurnal harian ini yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki guru BK dalam melakukan kegiatannya di sekolah setiap harinya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu materi atau substansi wawancara. Wawancara dari peneliti kepada guru BK memiliki beberapa materi, yaitu yang pertama proses perencanaan guru BK, proses perencanaan BK oleh guru, terlibatan kepala sekolah dan guru, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan, dukungan pembiayaan dan fasilitas, dan alternatif solusi ketika perencanaan tidak berjalan. Pelaksanaan lain berkaitan dengan COP BK, hambatan utama dalam implementasi layanan. Yang keenam yaitu penelitian. Langkah-langkah eksplisit yang dilakukan yang pertama itu menentukan kesesuaian pendekatan studi kasus dengan topik yang diteliti. Yang kedua itu mengidentifikasi kasus yang diteliti atau sekolah-sekolah di dunia. Yang selanjutnya itu mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Yang keempat yaitu mendeskripsikan data melalui wawancara dan dokumentasi. Yang selanjutnya itu mendeskripsikan kasus secara rinci, baik narasi individual maupun temuan-temuan. Yang kelima itu menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Yang keenam itu menyusun laporan hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu menyusun laporan hasil penelitian. Yang tujuh adalah analisis data menggunakan model Lieberman dan Saldana. Yang pertama itu reduksi data. Yang pertama itu peneliti menyaring data-data yang telah dikumpulkan sehingga data-data yang dikumpulkan relevan dan terpercaya. Yang kedua itu penelitian data. Setelah data-data disaring dan didapat data-data yang relevan, data-data dilampirkan dalam bentuk narasi deskriptif atau bentuk cerita. Yang selanjutnya itu mencari kesimpulan, menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan. Yang delapannya itu uji keabsahan data, menggunakan teknik triangulasi, pemeriksaan ulang antara data wawancara dan dokumentasi. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 4 sekolah di dunia, melibatkan guru bimbingan konseling dari masing-masing sekolah tersebut. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan bimbingan konseling di sekolah-sekolah tersebut belum dilakukan secara maksimal dan secara sistematis dan efisien. Akibatnya layanan bimbingan konseling cenderung hanya berfokus pada murid-murid yang bermasalah saja, sehingga murid-murid yang tidak bermasalah terabaikan atau tidak diperhatikan. Sementara aspek pengembangan diri dan pencegahan kurang mendapat perhatian. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya layanan yang seharusnya mendukung seluruh peserta didik dalam berbagai aspek perkembangan mereka. Terima kasih, saya sempat. Oke, terima kasih kepada Ekanta. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Rizky. Silakan Rizky.
Ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan. Kekuatan dulu. Kekuatan terutama. Kelompok 7. Saya belum sampai. Oke, baiklah. Sudah cukup. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan penelitian. Nah, di mana yang pertama itu ada satu relevan dan kontekstual. Di mana jurnal ini membahas tentang pengaruh model-model pembelajaran take and match dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Nah, yang kedua itu ada metodologi yang jelas, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen dengan desain proses kontrol. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu ada penggunaan instrumen valid, di mana instrumen tes yang digunakan sudah diuji validitas dan rehabilitasnya. Nah, yang keempat itu ada data disajikan dengan baik, di mana tabel dari hasil analisis disajikan secara sistematis guna untuk mudah dipahami. Yang selanjutnya, jadi dulu. Oke, itu ada simpulan mendukung hipotesis, di mana hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa model make a match efektif meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama itu sampel terbatas, yang dimana penelitian hanya dilakukan di satu sekolah dasar dengan 12, sehingga generalisasinya ke populasi yang lebih luas hingga menjadi terbatas. Nah, yang kedua itu variabel lain tidak dikontrol, di mana tidak dijelaskan secara mendalam apakah ada variabel luar seperti motivasi belajar siswa, kualitas guru, atau faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi hasil analisis. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis kurang mendalam, yang dimana penjelasan hasil masih bersifat deskriptif dan tidak banyak membahas alasan mengapa model mismatch lebih efektif. Padahal ini penting untuk penguatan argumen. Nah, yang keempat itu ada literatur teoritis kurang diperluas, di mana pembahasan teori mengenai model mismatch dan hasil belajar relatif singkat. Nah, yang kelima, yang terakhir itu tidak ada ulasan kualitatif, di mana penelitian sepenuhnya kuantitatif, tambahan data kualitatif seperti observasi dan wawancara bisa memberikan gambaran yang lebih kaya tentang proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Rizky. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan. Teman-teman, kelompok 6 dan 7 silakan bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Baik, silakan. Evan. Baik, terima kasih moderator. Baik, pertanyaan saya itu bagaimana perencanaan kursus dilakukan pada sekolah serta apa saja pengaruh yang terhadap pelayanan pendidikan kepada peserta ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Evan. Untuk kelompok 6, siapa yang ingin bertanya? Silakan, Sonia. Perkenalkan, nama saya Santi dari kelompok 6. Dari pertanyaan itu, bagaimana cara meningkatkan
meningkatkan perencanaan layanan backup dan agar mencakup pengembangan pada siswa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kelompok 6 dan 7. Izinkan kami untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari yang kelompok 6 dan 7 tanya. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Angel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan biasanya dari kelompok 6. Jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana saya meningkatkan rencana layanan BK agar mencakup pengembangan dan pencegahan siswa. Nah, jadi cara yang pertama itu adalah dengan menyusun perencanaan yang sistematis, komprehensif, dan berbasis kebutuhan. Jadi layanan BK itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tetapi untuk pengembangan dan pencegahan masalah-masalah siswa. Nah, cara yang kedua adalah melibatkan seluruh komponen sekolah dalam proses perencanaan dan evaluasi. Nah, melibatkan seluruh komponen sekolah itu seperti melibatkan kepala sekolah dan guru. Jadi, kepala sekolah dan guru itu wajib ikut serta secara aktif dalam layanan BK itu agar layanan BK itu terjalankan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya caranya yang ketiga itu adalah mengubah paradigma layanan BK menjadi layanan pengembangan dan pencegahan, bukan hanya remedial. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, bahwa layanan BK itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tetapi untuk pengembangan dan pencegahan masalah yang dialami siswa dan untuk kebutuhan yang dialami siswa. Gitu. Selanjutnya ada yang terakhir adalah menyediakan sumber daya dan meningkatkan kompetensi guru BK secara berkelanjutan. Jadi menyediakan sumber daya itu seperti menyediakan sarana dan prasarana dalam layanan BK agar layanan BK itu lebih optimal ketika dijalankan, dan kompetensi guru BK itu selalu harus meningkat. Jadi guru BK itu harus selalu belajar bagaimana cara agar kebutuhan siswa di sekolahnya itu terpenuhi gitu. Oke, bagaimana dengan saudara misalnya? Telat. Pertanyaan selanjutnya dari Evan akan saya jawab sendiri. Jadi pertanyaannya itu tadi adalah bagaimana perencanaan bimbingan dan konseling dilakukan dengan dioptimalkan di sekolah, serta apa pengaruh terhadap layanan yang diberikan kepada peserta didik. Oke, jadi itu ada dibutuhkannya perencanaan. Itu ada 5 biasanya yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan siswa. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Itu bisa dari pendekatan, dari angket, dari wawancara, dan lain-lain. Lalu yang kedua, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa dan data-data siswa tersebut, kita sebagai guru BK bisa melaksanakan program tahunan atau bulanan mungkin. Itu biasanya kalau di sekolah saya dulu, itu biasanya kayak itu layanan pencegahan biasanya, seperti edukasi narkoba, bahaya merokok, tawuran, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada kolaborasi dengan pihak sekolah. Jadi pihak-pihak guru dan kepala sekolah ini harus bekerja sama tentang layanan bimbingan konseling di sekolah ini agar
sinkron gitu dengan visi misi yang ada di sekolah agar visi misinya itu juga bisa terrealisasi di sekolah. Oke, yang keempat itu ada pengorganisasian dan penjadwalan. Jadi biasanya layanan bimbingan konseling itu direncanakan, dijadwalkan kapan layanan tersebut akan dilaksanakan. Yang terakhir itu ada pelaksanaan dan evaluasi berkala. Jadi setelah dilaksanakannya program layanan bimbingan konseling ini, biasanya ada evaluasi apa yang didapat dari bimbingan konseling tersebut dan bagaimana cara kita merealisasikannya di sekolah. Begitu. Bagaimana dengan jawaban saya, Evan? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tunggu. Oke, selanjutnya ada simpulan yang dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi simpulan dari jurnal yang kami review ini adalah perencanaan itu sangat dibutuhkan dalam manajemen bimbingan dan counseling. Kenapa? Karena artinya apa? Artinya seperti yang sudah dijelaskan oleh Angel tadi dari hasil penelitian kami, yaitu program layanan bimbingan counseling ini tidak hanya untuk penyelesaian masalah siswa saja, tetapi juga untuk perencanaan layanan bimbingan lainnya seperti layanan bimbingan karir, bimbingan belajar, bimbingan pribadi maupun pencegahan. Jadi layanan-layanan tersebut diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Lalu peran kepala sekolah dan peran guru-guru ini sangat dibutuhkan karena dari hasil kerjasama mereka kita dapat tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut tadi, dan kita juga bisa merealisasikan visi misi sekolah itu dalam kehidupan di ruang lingkup sekolah itu. Begitu teman-teman. Oke, sekian dari pemaparan presentasi critical journal kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Siap.